Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik, kembali mengadakan sosialisasi program Citarum Harum kepada anak didik dan panti asuhan, Yayasan Sanugraha, di Cisoureuregol, Kota Bandung, Senin, 13 Juli 2020. Pada sosialisasi, dan Sektor 22 mengenalkan 7 permasalahan yang kerap terjadi akibat perilaku masyarakat terbiasa mengotori sungai, sehingga Sungai Citarum menyandang gelar sungai terkotor sedunia. Pola hidup sehat, dan Sektor 22 pun memberikan solusi agar sungai tidak tercemar, yaitu masyarakat harus menjalankan program Keng Pisman, merupakan program unggulan Pemkot Bandung, dikompilasi dengan program yang dikembangkan oleh dan Sektor 22 itu sendiri, yaitu Loseda, Lodong Sampah Sesadapur, sebagai upaya menghindari ceceran sampah. Ada solusi lain pula dari dan Sektor 22 untuk menyelamatkan sungai dan lingkungan supaya terpelihara dari kebersihannya, bertajuk kepada kesehatan masyarakat dan memupuk untuk generasi yang cerdas. Kita ada di Yayasan Panti Asuhan Eka Nugraha. Ya. Kita hari ini sasaran kita untuk melaksanakan sosialisasi itu kepada anak-anak panti asuhan. Sambil kita melihat bagaimana kondisinya dan ada sedikit ala kadarnya juga membantu mereka, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian yang disampaikan kepada mereka ya semua permasalahan Citarum ya, nah, sebagai informasi kepada mereka. Kemudian titik beratnya adalah di permasalahan sampah dan limbah domestik ya. Kenapa? Karena saya titik beratkan ke situ tentunya ada latar belakang sejarah ya, bahwa tahun 2005 pernah meletus TPA Leuwi Gajah yang telah melewaskan paling tidak 147 jiwa saat itu karena meledaknya tumpukan sampah di TPA Leuwi Gajah. Nah, ini tidak ingin terulang kembali ya di masa-masa yang akan datang. Ya. Kenapa demikian? Karena permasalahan sampah muncul setiap hari. Paling tidak setiap orang akan menghasilkan sampah itu 0,4 kg. Ya. Jadi kenapa muncul 1.500 ton per hari ya di Kota Bandung ini? Sehingga ketemulah angka segitu. Dan ini merupakan permasalahan yang muncul setiap hari. Oleh karena itu perlu kita edukasikan, perlu kita sosialisasikan bagaimana solusinya ya. Diharapkan dari sosialisasi ini tiap-tiap keluarga mampu mengelola ya sampahnya dengan baik melalui program Kang Pisman ya. Kurangi, pisahkan dan manfaatkan, itu kolaborasi antara Sektor 22 dengan program kerjanya Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup. Jadi sosialisasi hari ini bukan hanya sosialisasi Citarum Harum saja, tetapi saya membantu mensosialisasikan juga bagaimana program Kang Pisman bisa berjalan di setiap rumah-rumah sehingga keluarnya sampah dari rumah itu sudah terpilih dan sudah dikelola ya di rumahnya masing-masing melalui apa? Tadi sudah saya sosialisasikan melalui metode Loseda, melalui metode pengongkosan, melalui metode biopori, melalui metode takakura, melalui metode casting juga, dan kalau magot ya melalui metode magot. Berbagai macam metode silahkan yang tepat, yang mudah, yang bisa dilaksanakan oleh warga untuk mengelola sampah ini dengan enaknya, dengan baiknya, sehingga harapannya adalah sampah tidak dibuang kemana saja, apalagi ke sungai. Ya, sampah sudah dikelola melalui metode-metode tersebut yang saya sampaikan. Alhamdulillah itu sudah di beberapa kelurahan punya RW unggulan dalam pengelolaan metode pengelolaan sampah ini. Ada yang unggulannya di biopori, ada yang unggulannya di Loseda, ada yang unggulannya di magot dan yang lain-lainnya. Intinya bahwa masyarakat harus peduli, masyarakat harus mau mengelola sampah dari sumbernya. Sumbernya itu di rumah, ya. Kalau kita berbasis pelajaran agama Islam, tentunya kalau sudah melaksanakan
toharoh dengan baik, maka kita akan bersih-bersih mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga kita, lingkungan kita. Insya Allah ke depan sungai akan terbebas dari sampah. Yang kedua, yang titik berat penyampaian sosialisasi ini adalah bagaimana kita bisa mengelola limbah kita sendiri, ya, limbah dari perut kita, ya. Ini merupakan ekoli yang sangat luar biasa dan berpengaruh juga kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan mengalir ke sungai. Sehingga di sepanjang aliran sungai, khususnya yang berpenduduk di hilir sungai, maka akan menerima akibatnya, ya, mungkin sakit perut. Anak-anak sangat rentan terkena penyakit, kedepannya menjadi stunting, ya, kuntet, ya. Ini juga sumber daya manusia yang sangat kurang baik dihadapkan dengan kemajuan zaman yang akan datang. Kita harus berlomba untuk hidup sehat agar menghasilkan masyarakat atau sumber daya manusia yang kuat, yang sehat, sehingga bisa belajar dengan baik dan menghasilkan warga yang pintar. Tentunya kedepannya lagi, kalau warga yang berkualitas, anak-anak yang berkualitas, itu adalah dasar pertahanan negara, ya. Tapi kalau kita tidak menciptakan atau mewujudkan atau membentuk kondisi seperti itu, maka ya sumber daya manusia yang akan datang tentunya akan penyakitan, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit ke rumah sakit, ya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kecerdasannya, derajat kesehatannya, dan lebih besar lagi akan berpengaruh terhadap ketahanan negara ini. Nah, gitu. Harapannya kepada peserta sosialisasi bisa melaksanakan dengan baik, bisa peduli mulai dari saat ini terhadap lingkungan, peduli terhadap dirinya, peduli terhadap keluarganya, ya, minimal bisa mengelola sampah dengan baik, kemudian membuat safety tank sehingga agar limbah-limbah yang berasal dari perut kita itu sambil menunggu program-program dari pemerintah sebagai salah satu atau beberapa bagian dari kebijakan, maka warga sendiri pun harapannya yang belum punya safety tank segera membangun safety tank sehingga tidak ada aliran kotoran ke sungai. Ya, barangkali itu saja. Kalau kita bicara permasalahan yang lebih besar lagi, tentunya paling tidak ada 7 permasalahan di sektor 22 ini. Tapi titik berat hari ini adalah di sampah dan di limbah domestik. Itu aja, Pak. Izin Komandan untuk mengenai ini penyampaian buat kepada pengurus yayasan, adik-adik kecil juga mungkin nanti juga akan diterapkan, mungkin apa yang mau disampaikan Komandan? Oh, itu pelatihan ya. Kita akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, berkolaborasi dengan kelurahan, kecamatan, gitu kan. Dan ini sudah berjalan, ya. Hanya karena sekarang ini terkendala dengan COVID-19, jadi berjalannya sekarang ya agak terkendala dengan ini. Tapi sebelum datangnya wabah ini, kita selalu berkolaborasi, ya, baik dalam pelatihan pengelolaan sampah maupun pelatihan atau sosialisasi tentang pemicuan dengan Dinas Kesehatan. Optimisme itu ya harus ada pelatihan-pelatihan, harus ada sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Ya, kami tidak hanya sasaran anak sekolah saja. Ya, kita kemarin dengan pengelola ternak sapi, kita ajak juga untuk mengelola kotoran sapinya agar tidak mengotori sungai. Nah, hari ini kita dengan anak sekolah, besok atau dengan warga masyarakat biasa lagi, ya, kita akan terus perjuangkan, ya, untuk mewujudkan bagaimana sungai ini bisa kembali sebagai urat nadi kita di dalam tubuh ini sebagai sumber kehidupan warga masyarakat Jawa Barat. Pada masyarakat, kira-kira apa Bu stigma yang akan dilakukan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak dari sektor, karena niatan untuk menjaga selalu kebersihan, terutama mengenai pemanfaatan sampah. Dan kebetulan juga ini merupakan program dari Bapak Wali Kota melalui Kang Isman. Kita akan selalu kolaborasi dengan Pak dan sektor, terutama dengan dinas terkait, untuk sama-sama melaksanakan ataupun memanfaatkan limbah sampah supaya apa yang tadi disampaikan oleh Pak dan sektor tidak terulang lagi mengenai untungnya ataupun tadi bagusnya TPA Lebih Gajah. Mungkin itu. Siap, cukup. Ya, simbolis juga ini.